Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi tentang hidup sederhana dan perintah menyantuni du'afa. Saya Mutiara Ariska akan memaparkan tentang isi dari surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريضون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئات ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. Di sini artinya, maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya, kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, asbabun nuzulnya surat Al-Qasas ayat 79 sampai 82 ini, Allah itu berfirman mengabarkan tentang Qarun, di mana suatu hari ia keluar kepada kaumnya dengan suatu perhiasan yang sangat besar dan keindahannya sangat menakjubkan berupa kendaraan dan pakaian yang digunakan, serta pembantunya dan para pekerjanya. Lalu, di saat orang yang menghendaki dunia dan cenderung kepada kebanggaan dan perhiasan melihatnya, mereka berharap seandainya mereka diberikan sesuatu yang sama dengannya. Mereka berkata, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar, yaitu bagian yang melimpah di dunia. Nah, ketika ahli ilmu mendengar perkataan mereka, dia berkata kepada mereka, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yaitu balasan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh di negeri akhirat adalah lebih baik daripada yang kalian lihat. Firman-Nya, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Kata As-Suddi, surga tidak diperoleh kecuali orang-orang yang sabar. Seakan-akan hal itu dijadikan kalimat penyempurna dalam perkataan seorang ahli ilmu tersebut. Ibnu Jarir berkata, kalimat itu tidak terdapat kecuali pada orang-orang yang sabar dari mencintai dunia, serta gemar terhadap negeri akhirat. Ini seakan-akan diputuskan dari pembicaraan ahli ilmu, serta dijadikannya sebagai firman Allah dan pengetahuannya. Kemudian Allah melanjutkan cerita tentang dilongsorkannya Qarun dan istananya ke dalam tanah. Sebagaimana hal tersebut diceritakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Az-Zuhri dari Salim, ayahnya bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika terdapat seorang laki-laki yang menjulurkan pakaiannya, tiba-tiba dilongsorkannya dan terbenam ke dalam bumi hingga hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan pula dari Jarir bin Sa'id bin Salim dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad berkata bahwa Abu Sa'id berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada seorang laki-laki sebelum kalian keluar dengan mengenakan 2 mantel hijau, dia sombong dengan pakaiannya itu, maka Allah memerintahkan bumi untuk menelannya dan dia terbenam ke dalamnya hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan isnadnya hasan. Nah, dari itu semua isi kandungan surat Al-Qasas ini dari ayat 79 sampai 82 itu ditampilkan kisah Qarun dengan memaparkan kekuatan harta dan pengetahuan yang juga berakhir dengan kebinasaan, disertai oleh kedurhakaan dan keangkuhan gitu. Kisah ini tuh ditampilkan sebagai peringatan kepada kaum musyrikin Mekah yang menindas kaum muslimin, antara lain disebabkan oleh kekayaan yang mereka miliki. Di sisi lain, mereka percaya bahwa kekayaan adalah pertanda keterbebasan dari siksa. Mereka misalnya berkata, waqalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Yang artinya kami mempunyai harta dan anak-anak lebih banyak daripada kamu dan kami sekali-kali tidak akan disiksa. Ini terdapat dalam Quran surat Saba
ayat 75. Nah, ada beberapa catatan penting yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini. Yang pertama, dalam pandangan Islam itu hidup duniawi dan ukhrawi merupakan satu kesatuan. Dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat menuai. Apa yang ditanam di sini akan memperoleh buahnya di sana. Islam tidak mengenal istilah amal dunia dan amal akhirat. Yang kedua, ayat di atas menggarisbawahi pentingnya mengarahkan pandangan kepada akhirat sebagai tujuan dan kepada dunia sebagai sarana mencapai tujuan. Ini terlihat jelas dengan firman-Nya yang memerintahkan mencari dengan penuh kesungguhan kebahagiaan akhirat pada apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah ayat di atas, dengan demikian itu semakin banyak yang diperoleh secara halal dan dalam kehidupan dunia ini, semakin terbuka kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan ukhrawi. Selama itu diperoleh dan digunakan sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu juga berarti bahwa ayat ini memang menggarisbawahi pentingnya dunia. Tetapi ia penting bukan sebagai tujuan, namun sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga, ayat di atas menggunakan redaksi yang bersifat aktif ketika berbicara tentang kebahagiaan akhirat. Bahkan menekannya dengan perintah untuk bersungguh-sungguh dan sekuat tenaga berupaya meraihnya. Sedang perintahnya menyangkut kebahagiaan duniawi berbentuk pasif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari surat Al-Qasas, akan diteruskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ardia Putra dari kelompok 9 yang akan menjelaskan, tentunya yang melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan saya. Di sini saya akan menjelaskan isi kandungan surat Al-Isra ayat 26 sampai 30. Tapi sebelumnya saya akan membacakan Al-Qur'an. Untuk itu kita dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Imma tu'ridanna annahum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana biibadihi khairan basira. Dikatakan bahwasanya seseorang ya ketika membantu sesama tidak harus memiliki harta, tidak harus memiliki benda yang sangat berharga untuk membantu seseorang tersebut. Namun, paling tidak rasa kekerabatan, rasa simpati, rasa empati itu harus senantiasa menghiasi manusia tersebut. Karena itu, ayat di atas menuntun bahwasanya ketika terjadi kondisi seperti ini, kondisi misalkan keuangan atau kemampuan tidak memungkinkan untuk membantu sesama yang lain, mereka sehingga memaksa apabila orang tersebut berpaling dari mereka itu bukan karena enggan membantu, tapi berpaling dengan harapan suatu ketika akan bisa membantu gitu. Maka dengan itu, setelah berusaha dan berhasil untuk memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan yang selama ini selalu berbuat baik kepada seorang terus, maka katakanlah mereka ucapan yang tidak menyinggung perasaannya dan yang melahirkan harapan serta optimisme. Jadi tidak serta-merta harus memaksakan membantu, tapi kita bisa menjelaskan dengan cara yang baik dan sopan ketika kita tidak bisa membantu seseorang tersebut sebagai contoh, dengan harapan kita bisa membantu di lain hari. Selanjutnya,
untuk bersedekah dan menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, seringkali timbul bisikan dari setan ya. Dia yang menakut-nakuti manusia terjerumus dalam kemiskinan. Seorang yang kikir apabila memiliki kelebihan, kekikirannya membuahkan dengki dan iri hati kepada anggota masyarakat. Dan jika itu terjadi, maka setan mendorong anggota masyarakat untuk melakukan aneka kejahatan. Misalkan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kekikiran melahirkan sifat rakus ya, yang paling signifikan itu. Untuk enggan bernafkah dan pada gilirannya menjadi lahan yang sangat subur bagi setan untuk mengantar kepada aneka kejahatan. Demikianlah ulah setan ya, menakut-takuti dan menyuruh kepada kejahatan. Lalu persaudaraan setan dengan pemboros adalah persamaan sifat-sifatnya. Jadi itu satu kesatuan sifat setan ya. Itu apabila seorang manusia melakukan boros serta keserasian antar keduanya. Mereka berdua sama melakukan hal-hal yang batil, tidak pada tempatnya. Penyandang predikat kikir pada Al-Quran, begitu demikian dikatakan dalam tafsir. Tidak akan terlepas dari dua sifat, yaitu berjalan angkuh karena merasa dirinya punya kelebihan dibanding orang lain. Yang kedua, membanggakan diri dengan bertindak kaku atau menampilkan secara fisik, baik ucapan maupun gerakan tubuh, mengekspresikan kesombongannya. Yaitu kedua sifat ini mempunyai kaitan yang erat dengan kepemilikan harta serta kedudukan. Karena orang yang merasa memilikinya, jiwanya seringkali diliputi oleh keangkuhan dan kebanggaan di sisi lain. Yang angkuh dan bangga dengan harta dan kedudukan sering pula yaitu kikir ya. Itu adalah cobaan yang harus kita hadapi ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki harta yang berlimpah. Apakah kita akan menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala atau kita akan menyombongkannya kepada khalayak ramai, yang tentu saja hal tersebut akan menjerumuskan kita kepada sifat atau perilaku yang buruk ya, yang berakhir kepada neraka. Nauzubillahi min dzalik. Itu poin-poin yang bisa kita ambil dari kandungan surat Al-Isra ya 26 sampai 30. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk perilaku setan-setan tersebut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Farid Naufal, NIM 11920200135. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Muhammad Ardia. Saya sendiri di sini akan mempresentasikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang disintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menaikkan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya saya ingin membahas hukum tajwid yang
saya ketahui dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, laisal birro itu alif lam komariah, terus tualu nun sukun bertemu huruf ta, hukumnya ikhfa, wujuhakum qibala mim sukun bertemu huruf qaf, ijhar syafawi, walakinna la-nya itu panjangnya itu matobi'i, walakinna nun gunah, selanjutnya man amana nun sukun bertemu alif itu ijhar, wal malaika itu hukumnya mad wajib mutasil karena huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Wasanya itu alif lam samsiah, sailin itu mad wajib mutasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Terus wabna sabil, wabnanya itu qalqalah sugro, terus as-sabilnya itu alif lam samsiah, ronya itu roa itu mad wajib mutasil karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Al-muttaqun alif lam qamariyah, al-muttaqun mad arid disukun. Selanjutnya saya akan membahas tentang asbabun nuzul dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Asbabun nuzul dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 adalah Qatadah menerangkan tentang kaum Yahudi yang menganggap bahwa yang baik itu sholat menghadap ke barat, sedangkan kaum Nasrani menganggap bahwa sholat yang baik itu menghadap ke arah timur. Sehingga turunlah ayat ini. Diriwayatkan oleh Abdul Ar-Razzaq dari Ma'mar yang bersumber dari Qatadah. Asbabun nuzul lainnya adalah sehubungan dengan pertanyaan seorang laki-laki yang ditujukan kepada Rasulullah SAW tentang albir atau kebaikan. Setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW memanggil kembali orang itu dan dibicarakannya ayat ini kepada laki-laki tersebut tadi. Peristiwa ini terjadi sebelum diwajibkannya sholat fardu. Pada waktu itu apabila seseorang telah mengucapkan kalimat syahadat kemudian meninggal di saat ia tetap beriman, harapan besar ia mendapat kebaikan. Akan tetapi kaum Yahudi menganggap yang baik itu adalah apabila sholat mengarah ke barat, sedangkan kaum Nasrani menganggap bahwa sholat yang baik itu menghadap ke arah timur. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Al-Munzir yang bersumber dari Qatadah. Selanjutnya saya akan membahas tentang isi kandungan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 170 di atas. Yang pertama adalah kebajikan ialah apabila jiwa terlebih dahulu diisi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuktikan dengan kasih sayang kepada manusia. Yang kedua, ayat ini menegaskan bahwa kebajikan atau ketaatan yang mengantar kepada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah dalam menghadapkan wajah dalam sholat ke arah timur dan barat tanpa makna, tetapi kebajikan yaitu yang mengantar kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain yang disebutkan ayat tersebut. Yang ketiga, kebajikan yang tepat bukan hanya dalam bentuk sholat saja, tetapi nilai kebajikan dari sholat itu tersimbolkan dalam amal kasat mata berupa ketersediaan mengorbankan kepentingan sendiri demi kepentingan orang lain, sehingga bukan hanya memberi harta yang sudah tidak disenangi atau tidak dibutuhkan, tetapi memperlihatkan harta yang dicintainya secara lapang dada dan demi meraih cintanya. Keempat, kehidupan insan di dunia ini yaitu mata rantai dari ikatan janji, baik komitmen dengan Tuhan maupun komitmen dengan sesama makhluk. Maka orang yang beriman belumlah mencapai kebajikan meskipun ia telah sholat, berzakat, bersedekah kalau ia tidak teguh memegang janji. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan penghargaan yang tinggi kepada orang-orang yang mempunyai perilaku sabar, yaitu takabah, menahan diri dan berjuang dalam mengatasi kesulitan hidup dan aneka cobaan hidup dengan tetap menguatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya tidak kurang dari 98 ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan keutamaan tentang sabar. Yang keenam, Islam mengajarkan untuk tertib dalam amaliyah yang dimulai dengan iman, diikuti dengan rasa cinta kepada sesama manusia, dan diiringi lagi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat yang khusyuk, kemudian berzakatlah, teguhlah memegang janji, bersabarlah memikul kiprah hidup. Kalau semua itu sudah terisi, barulah legalisasi keyakinan sanggup diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan barulah terhitung dan termasuk dalam daftar Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang yang benar, sodaku, yang cocok isi hatinya dengan amalannya. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, inti kehidupan yang sejati yaitu takwa. Karena itu Islam mewajibkan kita untuk memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan iman. Jangan hingga orang melaksanakan sholat tetapi jiwanya gelap. Banyak orang yang sholat padahal ia tidak tahan kena cobaan. Ada orang taat sholat tetapi ia bakhil, tidak menolong orang lain. Mungkin segitu saja
presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon masukan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.